Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul kembali. Satu hal yang pasti, kita rindu untuk menyembah Tuhan, kita rindu untuk memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita mau duduk diam, masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau belajar untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menghampiri tahta-Mu Tuhan. Mari Tuhan setiap kami Tuhan, Tuhan jamah kami Tuhan. Puaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami mengagumi cara-Mu Tuhan. Engkau selalu ada di setiap proses hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah
tidak ada yang mustahil Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tak pernah terbatas. Satu hal yang kami percaya dengan kesungguhan hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Kasih-Mu Tuhan.
pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan terus-menerus menekan umat Engkau dan mempersulit mungkin kehidupan umat ini. Tapi kami juga punya andalan, yaitu Tuhan Yesus kami. Maka biarlah iman kami terus-menerus menempatkan Engkau menjadi andalan satu-satunya. Dan hal ini kami ingin dikuatkan, diteguhkan, dipahami lagi, dan kami dikembang tumbuhkan lagi di dalam iman kami dalam ibadah ini. Maka hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Itulah sebabnya kami memeteraikan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi boleh nyatakan shalom. Berikan senyumanmu yang paling manis dong buat kanan kirimu. Berikan kata-kata penguatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita besar. Tuhan kita luar biasa. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Siap bersorak-sorai buat Tuhan? Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Terus
Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Bapak Ibu? Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Mari kita mau serukan namanya dengan segenap hati kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Komisi Wanita, ibu-ibu, wanita-wanita hebatnya GSJA akan mempersembahkan satu buah pujian yang menjadi kesaksian di hari nasional daripada kaum wanita. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan ibu-ibu untuk maju ke depan.
Shalom Bapak Ibu semua. Kami dari Wanita GSJA ingin memperingati Hari Nasional Kaum Wanita. Kami ingin mempersembahkan sebuah pujian. Semoga pujian yang akan kami sampaikan ini boleh memberkati Bapak Ibu semua. Maka dari itu kami mengucapkan selamat menyaksikan pujian yang akan kami sampaikan. Boleh sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dengan segala kerinduan wanita-wanita hebatnya GSJA di hari nasional ini, kami semua ingin mempersembahkan pujian hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar setiap kita yang sudah menjadi komunitas kaum wanita GSJA semakin menjadi wanita-wanita yang bijak, wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang kuat sebagai penolong daripada suami-suami kita. Amin. Tuhan memberkati untuk kaum-kaum wanita di GSJA. Mari saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang boleh kami terima saat ini Tuhan, untuk mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh pakai dengan sebagaimana mestinya Tuhan. Kami mau Tuhan hati kami, jiwa kami, pikiran kami fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ubahkan setiap hati kami, ubahkan setiap pikiran kami, ubahkan setiap perkataan kami Tuhan yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya firman-Mu ini menguatkan kami, menopang hidup kami, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
jalanmu Tuhan, bagai dibelah tanah yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami Tuhan, semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Haleluya Yesus, ajar kami Tuhan, ajar kami. Haleluya Yesus. Sering ku tak
Keinginan kami jauh lebih besar yang kami agung-agungkan. Itu sebabnya kami jauh dari perasaan untuk memuaskan Engkau. Tapi tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa memuaskan hati Engkau, dan supaya kami benar-benar Tuhan menggenapi setiap rancangan-rancangan Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih. Hari ini berbicara Engkau di tengah-tengah kami, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya salam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat Hari Wanita Nasional GSJA di tempat kita dan semua, terutama di seluruh Indonesia. Hari ini seharusnya istri saya yang akan menjadi pembicara karena dia akan mewakili sebagai seorang wanita. Tapi karena dia sedang sakit, suaranya hilang, jadi saya harus menggantikannya. Saya ingin kita semuanya membuka di Hakim pasal 4 ayat yang 14. Saya akan memberikan tema yaitu pahlawan wanita. Hakim pasal yang keempat ayat yang ke-14. Bapak Ibu sudah mendapatkan ayat ini? Hakim pasal 4 ayat 14. Saya ingin kita semuanya membaca bersama-sama. Hakim pasal 4 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak. Maaf, belum semuanya? Oke. Hakim pasal yang keempat ayat yang ke-14. Oke. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah halnya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kalau kita berbicara tentang kisah heroik dari pahlawan-pahlawan pada waktu Indonesia ini sedang berebut kemerdekaan, kita bisa mendapatkan cerita-cerita atau narasi-narasi yang luar biasa. Bagaimana para pahlawan-pahlawan kita semuanya, mereka gugur dalam medan peperangan. Dalam semua ini bukan hanya laki-laki, tetapi juga ada para pahlawan-pahlawan wanita yang hebat. Cut Nyak, kemudian Dewi Sartika, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan wanita yang kalau kita bicarakan dalam sejarah biografi mereka, itu menjadi satu cerita yang sangat menggoncangkan dan membuat adrenalin bagi kita semuanya untuk mencintai bangsa negeri kita itu menjadi berkorban-korban luar biasa. Nah, tapi seringkali ada cara berpikir yang seringkali superior bagi kaum pria. Kaum pria itu seringkali sombong ketika dia berhadapan dengan kaum wanita. Dia seringkali memikirkan bahwa dirinya jauh lebih hebat, jauh lebih kuasa, jauh lebih kuat dibandingkan dari para wanita. Tetapi sejatinya kalau kita menyadari dengan hakiki, baik itu secara psikologi, baik itu secara teologis, maka sebenarnya kekuatan wanita jauh lebih kuat dibandingkan kekuatan kaum pria. Kalau Bapak Ibu tidak bisa, kalau Bapak Ibu mungkin tidak pernah menyadari, saya ingin katakan satu kebenaran. Pada waktu kaum pria dia menghadapi masalah-masalah yang sangat pelik dan kemudian dia runtuh, maka tampillah wanita yang bahkan dia menjadi laki-laki jauh lebih kuat dari laki-laki atau suami dia. Jadi kebenaran hakiki secara psikologi, juga secara empiris sosial, juga secara teologis kita bisa mendapatkan ternyata kaum wanita itu jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dibandingkan dengan kaum laki-laki. Sekarang kita bisa melihat dari jajaran pekerjaan-pekerjaan dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, semuanya hampir ditempati oleh kaum wanita. Kaum wanita mendapatkan porsi jauh lebih banyak lagi. Di kota-kota besar, di perusahaan-perusahaan besar, kaum wanita sekarang mendapatkan jauh lebih banyak porsi sekarang ini. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Baik ini merupakan satu gejala sosial yang tren sekarang ini dalam dunia modern. Ternyata kaum wanita menunjukkan kelasnya bukan lagi di bawah laki-laki, tetapi kadang-kadang dia di atas laki-laki. Nah, sebuah kebenaran ini saya ingin angkat supaya kaum wanita tidak menjadi kaum wanita yang manja atau kemudian tidak menempatkan kapasitas itu yang luar biasa di hadapan Allah untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan jasmani, bahkan untuk membentuk para pemimpin yang hebat. Karena hampir rata-rata proses pembentukan untuk menjadi pemimpin hebat dari anak itu jauh lebih ditentukan oleh kaum wanita. Maka wanita memiliki porsi yang paling penting dalam jajaran pembentukan kepemimpinan, pembentukan kemajuan-kemajuan, baik itu gereja, baik itu anak, baik itu bangsa dan negara. Bapak Ibu, kalau seseorang bicara tentang wanita, bahkan Buya Hamka bilang begini, kalau kita bisa melihat wanita, kita bisa melihat perubahan zaman itu ditentukan oleh kaum wanita. Dan tidak bisa dipungkiri, memang itulah yang terjadi.
Jikalau ada laki-laki yang hebat, jikalau ada anak-anak yang berhasil, karena di belakang semua itu, karena ada wanita hebat. Jadi saya ingin kita semuanya mulai menempatkan wanita bukan lagi di bawah standar yang kita permalukan, kita rendahkan, atau kita perlakukan dengan tidak baik. Tempatkanlah kaum wanita, baik itu suami istrimu, baik itu mungkin anak-anak perempuanmu, atau kemudian kaum wanita dalam gereja atau dalam paparan dimanapun juga, supaya mereka mendapatkan porsi yang sangat tepat untuk mengeksplorasi bagian dari potensi ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, cerita tentang Deborah ini itu menjadi satu cerita yang sangat mungkin lazim sudah kita dengar. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya bagaimana kita bisa melihat sebuah kekuatan seorang wanita yang kemudian mencetak sebuah sejarah luar biasa. Ada pemimpin laki-laki yang namanya Barak, tetapi dia bukanlah pemimpin laki-laki yang memiliki kemampuan untuk bisa membuat hati Allah bergerak, membuat hati Allah kemudian betul-betul terpikat kepada dia. Justru Allah terpikat oleh Deborah. Dan bukan hanya Deborah, sebenarnya kalau kita bicara dalam Hakim-Hakim pasal 4, pasal 5, ada satu lagi perempuan hebat atau wanita hebat, yaitu yang namanya Yael. Ada Deborah, ada perempuan lagi yang namanya Yael. Dia adalah seorang yang berani yang luar biasa, yang menunjukkan kapabilitas dia sebagai seorang wanita yang bukan biasa-biasa saja. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika para laki-laki di Israel mereka berdiam diri, mereka tidak menangkap waktu ilahi, mereka tidak menangkap kesempatan ilahi, mereka tidak melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi ada seorang wanita yang namanya Deborah yang peka dengan suaranya Tuhan, yang tahu waktunya Tuhan, yang tahu pergerakannya Tuhan, yang tahu waktu kemenangan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan orang Israel. Dan perempuan itu adalah Deborah. Dan kemudian dia datang kepada Barak. Hai Barak, ini waktunya Tuhan bangkit. Ini waktunya kemenangan bagi bangsa Israel. Mengapa kau berdiam diri? Mengapa kau berpatut-patut diri? Dan kita bisa melihat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebuah pergerakan iman, sebuah pergerakan rohani, sebuah pergerakan kebangkitan dan kemenangan itu didahului oleh seorang wanita. Tuhan itu bisa memunculkan orang-orang yang dianggap remeh, yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang, termasuk wanita. Dan hari ini saya ingin belajar kita semuanya dari apa yang ditulis di dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat sampai 5 ini yang berhubungan dengan dua orang wanita ini. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu supaya kita tahu betul-betul orang-orang yang di samping kita sebagai wanita, mereka bukanlah orang-orang yang lemah, sekedar lemah, tapi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki potensi kekuatan yang luar biasa. Kapan kekuatan potensi wanita itu bisa kemudian diwujud nyatakan? Kadang-kala justru di tengah-tengah badai luar biasa. Nancy Reagan ditanya oleh beberapa narasumber ketika dia diwawancari, apa yang kamu ingin katakan tentang wanita itu? Di tengah-tengah sebuah pertemuan yang besar, dia berkata demikian, wanita itu adalah teh celup. Kemudian orang berkata demikian, apa sih maksudnya wanita itu teh celup? Kamu akan melihat kekuatan wanita ketika air mendidih panas itu dan dia dimasukkan di situ, maka dia akan mewarnai dan mengubah dan memberikan aroma khas yang membuat orang kemudian menjadi bangkit dan kuat luar biasa. Tapi memang inilah kenyataan dari kaum wanita. Jadi jangan meremehkan istri kita, jangan meremehkan anak-anak wanita yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin kita semua sekarang belajar apa yang dapat kita pelajari dari cerita tentang Deborah dan Yael, dua orang perempuan yang hebat yang dipakai Tuhan ini. Yang pertama Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika laki-laki tidak memenuhi syarat Tuhan, maka Tuhan memilih pahlawannya sendiri. Bapak Ibu, dalam kalau kita membaca ini, Barak itu adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi dalam faktanya, dalam perjalanan pelayanan dia, dalam perjalanan kepemimpinan dia tidak memiliki sensitivitas ilahi. Dia tidak memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan sosial. Dia tidak memiliki kebutuhan sensitivitas untuk bisa memerdekakan bangsa dia yang sudah 20 tahun itu dikuasai oleh musuh yang namanya Sisera. Orang ini yang namanya Barak, dia lebih banyak berada dan berkutat di wilayah ketakutan dia, wilayah-wilayah empiris yang membuat dia menjadi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berjuang, untuk tampil. Dia adalah orang laki-laki, kuat badannya, kekar badannya,
tinggi luar biasa. Jambangnya mungkin cukup luar biasa besar, tapi ternyata nyalinya sangat kecil. Kakar mungkin tubuhnya, kuat ototnya, tetapi nyalinya sangat kecil luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam konsep perjanjian lama atau dalam konsep Yahudi, ada satu hal yang harus kita ingat. Kepemimpinan itu lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Laki-laki itulah yang lebih banyak mendominasi dari setiap apa yang ada di dalam kepemimpinan orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam hal ini, ketika Allah melihat sebuah pergerakan waktu dia, ketika Allah melihat kairos dia, dan kemudian barat tidak berfungsi, karena tidak ada satu persyaratan yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka Tuhan memilih seorang yang namanya Deborah, seseorang yang berdiam diri di hadapan Tuhan, seorang yang tahu waktunya Tuhan, seorang yang tahu kesempatannya Tuhan, seorang yang tahu tentang kebangkitannya Tuhan, seorang yang tahu waktu-waktu Tuhan yang hebat luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan memilih Deborah untuk memberitahu kepada Barak, ini bukan waktu yang kau berdiam diri, ini bukan waktu yang kau takut terus-menerus, ini bukan waktu untuk engkau terus-menerus bersembunyi. Ini adalah waktu untuk engkau maju. Ini adalah waktu di mana engkau harus mengangkat senjata kamu. Ini adalah waktu untuk terus berperang supaya kemerdekaan atas Sisera itu bisa diraih. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa dari kita kemudian seringkali berpikir bahwa mungkin adalah orang laki-laki saja yang memiliki keterampilan, kekuatan, dan pilihan-pilihan. Tetapi sekali lagi, dalam cerita ini sebenarnya ini menjadi tamparan kelas bagi orang-orang atau laki-laki orang-orang Israel. Bagaimana mungkin Allah ternyata mengangkat seorang wanita yang dalam hukum patria tidak mungkin itu ada. Tapi ini yang terjadi jikalau orang-orang yang dicari Tuhan, jikalau orang-orang yang seharusnya memiliki persyaratan yang memenuhi syarat Tuhan, laki-laki yang harusnya menduduki kepemimpinan, menduduki sebagai kepala, menduduki sebagai orang yang terdepan, tetapi dia tidak memiliki kapasitas sebagai laki-laki yang memenuhi syarat dari Allah, engkau akan disingkirkan dari hadapan Tuhan. Engkau akan ditinggalkan dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kita melihat kecenderungan para laki-laki yang tidak memiliki kerinduan rohani, para laki-laki yang tidak memiliki kerinduan untuk berdekat kepada Tuhan, para laki-laki yang tidak hidup di dalam iman, di dalam takut akan Tuhan. Kalau laki-laki tidak memenuhi prasyarat dari Tuhan, standarnya dari Tuhan, maka Tuhan akan singkirkan itu semuanya. Dan Tuhan akan ambil orang-orang atau pahlawannya sendiri. Dan akhirnya Bapak Ibu, ketika laki-laki yang seharusnya memenuhi kota jauh lebih banyak, tapi ternyata mereka tidak memenuhi ruang dari persyaratan Tuhan, maka Tuhan memilih seorang wanita yang namanya Deborah, yang hatinya dekat dengan Tuhan, yang sensitivitasnya dekat dengan Tuhan, yang pikirannya nyambung, connect dengan Tuhan. Maka Tuhan pilih dia, yang tahu waktu-waktu Tuhan, yang tahu kesempatan-kesempatan Tuhan, yang tahu pergerakan Tuhan, yang tahu hatinya Tuhan, yang tahu jantung dari pemikirannya Tuhan. Maka Tuhan pilih Deborah. Jadi ingat, jangan sombong dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan identifikasi dari diri kita, Bapak Ibu. Jangan sombong. Kadang-kadang kita berpikir kaum laki-laki itu adalah laki-laki yang begitu sangat harus dihormati, harus digugu. Tapi dalam fakta-fakta empiris sosial, kita mendapatkan jauh lebih banyak hal-hal yang ternyata laki-laki tidak terlalu banyak memberikan kontribusi yang signifikan bagi pekerjaan Tuhan dan perkembangan kerohanian dari keluarga dia. Jadi jangan sombong. Karena ketika kita menjadi sombong, Tuhan akan alihkan kepemilikan untuk menjadikan seseorang menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Jangan sombong dengan status kita, jangan sombong dengan pengetahuan kita, jangan sombong dengan kemampuan atau skill kita, jangan sombong dengan kekayaan kita, jangan sombong dengan kekuasaan kita. Jika semua tidak memenuhi syaratnya Tuhan, maka semuanya tidak berguna di hadapan Tuhan. Maka semuanya tidak diperhitungkan di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang memenuhi syarat di hadapan Tuhan, supaya Tuhan kemudian memilih kita menjadi pahlawan dia, menjadi orang yang menggenapi setiap bagian dari rancangan dia, setiap dari rencana dia. Mari kita bergerak dalam waktunya Tuhan, mari kita bergerak dalam hatinya Tuhan, mari kita bergerak dalam rencananya Tuhan, mari kita bergerak dalam
rencana-rencana dan visi Tuhan yang besar seperti Deborah. Begitu Deborah melihat satu tanda setelah 20 tahun orang-orang Israel berseru, dan akhirnya Deborah tahu inilah waktu yang tepat, maka dia mulai memberitahu Barak yang berdiam diri dalam ruang ketakutan dia. Ingatlah baik-baik, Bapak Ibu, hampir rata-rata Tuhan memilih orang-orang yang menjadi pahlawannya. Itu selalu tidak diperhitungkan oleh sekeliling dia. Daud dipilih oleh Tuhan. Dia tidak memenuhi kriteria manusia, tetapi dia memenuhi syarat dan kriterianya Tuhan. Samuel yang masih kecil tidak memenuhi kriteria dari hukum keritualan imam, tetapi Samuel memenuhi syarat dari hatinya Tuhan. Maka semua hal yang berkaitan dengan hidup kita, waktu Tuhan mencari seseorang yang memenuhi syarat bagi Tuhan supaya dia dipilih menjadi pahlawannya, itu menjadi seleksinya Tuhan. Seleksi manusia mungkin hanya berakhir dalam hal-hal yang biasa-biasa, tapi jika seleksi Tuhan dalam hidup kita semuanya berlaku dalam hidup, maka satu, itu bisa merupakan promosi yang tinggi, tapi yang kedua, itu adalah titik kehabisan dalam kehidupan kita semuanya. Waktu Raja Saul diseleksi oleh Tuhan, mulai hari itu dia sudah kehilangan kekuatan kekuasaan. Perang yang dilakukan itu tidak ada kemenangan yang luar biasa. Tapi pada waktu Daud kemudian diseleksi Tuhan, dan kemudian dia memenuhi syarat dari Tuhan, setiap peperangan selalu penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita pikirkan lagi. Waktu kita belajar tentang Deborah, waktu kita belajar tentang Jael, pahlawan dari perempuan ini, kita belajar tentang pesan penting. Apakah hidup kita, apakah hati kita, apakah seluruh kawasan dari apa yang kita hidupi ini, itu merupakan sesuatu yang sudah memenuhi syaratnya Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, sekarang waktu aku beritahu kepada kamu apa yang ingin aku lakukan kepada keluargamu, apa yang ingin aku lakukan kepada bangsaku, apa yang aku ingin lakukan kepada bisnismu, apa yang aku ingin lakukan kepada perusahaan kamu, apa yang ingin aku lakukan kepada anak-anakmu. Aku ingin kasih tahu itu semuanya. Mari kita kejar Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pada waktu kita mulai memikirkan itu semuanya, maka saya yakin Tuhan akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kita, dan akan membangkitkan para pahlawan-pahlawan yang hebat luar biasa. Kalau seandainya kata para laki-laki menduduki satu posisi, dia berdiam diri terus-menerus seperti Deborah. Dia memiliki kepekaan yang tingkat tinggi. Dia melihat waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan pergerakan Allah. Saya tahu akan lebih banyak kemenangan-kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel. Cerita tentang hakim-hakim pergantian dan cerita tentang bagaimana mereka dijajah, itu mungkin tidak akan ditulis di sini. Saya berdoa di tengah-tengah masa-masa yang sangat berat, kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Karena Tuhan melihat sebuah persyaratan sesuai dengan hati Dia, sesuai dengan kasih karunia Dia. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita mulai menyadari diri kita semuanya. Jadi kisah tentang pahlawan perempuan Deborah dan Jael itu mengingatkan lagi kepada kita semuanya. Ketika laki-laki tidak memenuhi syarat di hadapan Tuhan, maka Tuhan memilih pahlawannya sendiri. Ada hal yang sangat sakti, ironis sebenarnya Bapak Ibu di beberapa gereja-gereja. Waktu kami bicara dengan para hamba-hamba Tuhan, mereka bilang, mengapa ya dalam setiap pergerakan gereja-gereja jauh lebih banyak kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki. Kaum perempuan aja yang bergerak sudah sedemikian hebat. Jika ada kaum laki-laki yang bergerak bersama-sama seperti kaum perempuan, yang tahu hatinya Tuhan, yang tahu visinya Tuhan, yang tahu pikirannya Tuhan, yang tahu pergerakannya Tuhan, saya yakin dunia ini seharusnya sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak melihat itu semuanya, karena tidak banyak orang-orang laki-laki memenuhi standar syarat yang dituntut oleh Tuhan. Tuhan tidak menuntut kemampuan kita. Tuhan tidak juga menuntut bagaimana kita kemudian harus memiliki pengetahuan yang hebat, skill yang hebat. Tidak. Karena standarnya Tuhan bukan standar manusia. Tapi mari kita pikirkan ulang lagi. Apakah kita menjadi orang yang dalam memenuhi standarnya Tuhan, syaratnya Tuhan? Saya pernah berkata, kepada Dia hatiku, kepada Dia mataku, kepada Dia pikiranku, kepada Dia seluruh hidupku,
karena dia sesuai dengan apa yang aku inginkan. Jikalau ada kebangkitan kaum wanita, karena dia memiliki syarat yang telah ditentukan dari Allah, maka kita bisa melihat yang lemah termasalah bisa mengembalikan sebuah aksioma yang dibangun dalam konsep dunia ini. Laki-laki ternyata jauh lebih kalah dibandingkan dengan perempuan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah tentang Deborah juga dengan Yael, seorang pahlawan perempuan yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan memilih yang apa yang dianggap lemah, ternyata dipilihnya menjadi pahlawan. Perempuan itu selalu diberikan identifikasi sebagai seorang yang lemah, perlu ditolong, sebagai seseorang yang seringkali dianggap tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kita melihat pergerakan dalam kerajaan kuno, misalnya di Sparta. Kerajaan Sparta mereka memiliki filsafat begini: bangsa yang kuat adalah bangsa yang di atasnya harus ada laki-laki yang kuat, kokoh, ototnya kuat, yang tidak memiliki kemanusiaan, yang memiliki kekejaman tingkat tinggi, sadis luar biasa. Diimbangi kemudian juga dengan kerajaan kuno Kartago. Dia juga demikian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki laki-laki yang kokoh, kuat, kekar, sadis, bengis, kejam. Itu sebabnya bangsa-bangsa Sparta, Kartago, kalau mereka melahirkan seorang anak dan anak itu perempuan, maka mereka katakan, bunuh anak perempuan ini, karena anak perempuan ini akan melemahkan bangsa kita. Buang anak perempuan ini, karena anak perempuan ini jadi aib bagi keluarga kita semuanya. Belum lagi kalau kita bisa melihat keyakinan dari teologis bangsa Yahudi dengan diskriminasi yang sangat buruk luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana diskriminasinya, penempatan yang tidak baik, penempatan yang buruk kepada wanita, kepada perempuan. Itu sebabnya sekarang dijungkir balikan dan konsep filsafat, keyakinan-keyakinan empiris, keyakinan-keyakinan sosial yang dianggap mengagungkan kaum pria dijungkir balikan hari ini oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, kau mengatakan kaum wanita lemah, tapi saya akan mengatakan yang lemah akan aku pakai menjadi pahlawanku. Bahkan Tuhan juga menampar orang Yahudi. Salah satu diskriminasi dari orang-orang Yahudi adalah dalam doa dia berkata demikian: Tuhan, terima kasih aku dilahirkan sebagai laki-laki dan tidak dilahirkan sebagai perempuan. Ini ungkapan yang terus-menerus digaungkan dalam setiap pertemuan-pertemuan komunal dalam dunia religi orang Yahudi. Dan ketika orang-orang mereka berdoa bersama-sama, ketika ada syak pemisah antara wanita kemudian dengan laki-laki, maka doa yang sikapnya diskriminasi kemudian digaungkan, digemakan dengan keras oleh kaum laki-laki, supaya kaum wanita mendengar, Tuhan terima kasih kami dilahirkan sebagai laki-laki dan bukan wanita atau perempuan, supaya dia merendahkan kaum wanita. Tapi Tuhan ingin katakan kepada kita semuanya, hai kaum laki-laki, jika cara berpikirmu kepada kaum perempuan, hai kaum laki-laki, jika cara berpikirmu kepada kaum wanita begitu buruk dan sangat rendah minor, maka ini saya katakan engkau jauh lebih rendah dibandingkan dengan perempuan yang enggak rendah. Di dalam 1 Korintus pasal yang 1:27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Barak ini adalah seorang laki-laki yang kekar, yang kuat, yang tinggi badannya. Jadi kalau dia bisa memainkan pedangnya, dia sangat kuat, karena pedangnya harus dipikul 2 orang karena begitu kuatnya. Tetapi walaupun demikian, secara gambaran fisik begitu kuat, gambaran fisik dia begitu kokoh, tegar, tapi dalam gambaran yang ternyata dia sangat-sangat lemah, rapuh, dan tidak berdaya. Tuhan ingin berkata kepada kita semua, jadi jangan semena-mena, karena Tuhan memilih orang yang dianggap lemah menurut dunia ini, tapi diangkat menjadi pahlawan. Sekali lagi saya ingin mengatakan, dalam filsafat dunia kuno selalu mengatakan demikian, kalau kita ingin memenangkan sebuah dunia ini,
Kalau kita ingin membuat dunia ini menjadi kuat, kerajaan kita kuat, maka kita hanya perlu satu, memelihara kekerasan, kekejaman, kesadisan, memelihara untuk tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, memelihara untuk bisa menghancurkan, tapi jadi orang yang memiliki temperamen. Itu adalah satu-satunya unsur supaya kita bisa mengalahkan bangsa demi bangsa. Sebab tanpa itu semuanya kita nggak akan memaafkan, mengampuni, ramah tamah, belas kasihan. Itu adalah musuh bagi dunia kerajaan kuno. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dianggap lemah oleh dunia, mengampuni, mengasihi, berbelas kasihan, memaafkan, ramah tamah, kemudian menolong, murah hati, dipakai menjadi jalan kemenangan. Semua jalur dari kerajaan kuno yang berusaha untuk memelihara kekejaman, kesadisan, ketidakmauan untuk mengampuni, itu dipatahkan dalam jalur kemenangan Yesus. Saya tahu tidak? Kadang-kadang yang lemah itu justru Tuhan pilih menjadi pahlawan dalam hidup kita semua. Jadi jangan sampai kita kemudian merendahkan orang yang lemah di sekitar kita. Jangan sampai kita merendahkan. Karena satu saat kita tidak tahu Tuhan mengangkat dia dan memilih dia menjadi pahlawan yang besar. Siapa sangka kalau Tuhan kemudian ternyata memilih seseorang yang namanya Deborah. Siapa sangka ternyata Tuhan memilih seseorang yang namanya Yael. Dipilih kemudian menjadi orang yang akan memenangkan perang. Waktu Deborah kemudian berbicara kepada Barak, Barak ini waktu perang. Maka kemudian Barak bilang gini, aku akan ikut perang kalau engkau ikut perang itu juga. Dan Deborah berkata, aku ikut perang. Maka barulah Barak ikut perang. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu yang kekasih dari Tuhan. Pada waktu Sisera dalam perang akhirnya dia mendapatkan kekalahan. Dia memiliki 900 kuda perang besi. Belum itu pengikut-pengikut tentara dia. Tetapi kalau Tuhan memilih pahlawan, jumlah perang itu pun ternyata tidak dapat berfaedah apapun juga. Kalau Tuhan sudah memilih seorang pahlawan, maka kekuatan apapun juga tidak dapat membentuk dari kemenangan Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu, Sisera kemudian lari. Ketika Sisera lari Bapak Ibu, Barak pun juga tidak berani mengejar. Dia masih menunggu beberapa. Tapi akhirnya Sisera lari ke sebuah tempat perkemahan. Ketemulah di situ dengan seorang perempuan yang namanya Yael. Yael tahu bahwa ini adalah Sisera, musuh bangsa Israel. Dia melakukan pelayanannya dengan jauh lebih baik supaya tidak dicurigai. Dia memberikan makanan, dia memberikan susu. Setelah kemudian dia tidur, Sisiranya tidur, maka kemudian dia mengambil sebuah patok dan diambil palu, kemudian dipalukan di tengkorak kepala dari Sisera. Dan setelah itulah kemudian Sisera mati. Apa yang menurut kita lemah, ternyata justru dia yang mampu menangani, mengatasi masalah-masalah yang sedang dialami oleh orang-orang Israel. Apa mungkin yang menurut kita lemah, kaum wanita, kaum perempuan, tapi justru dia kadang-kala yang menuntaskan banyak masalah-masalah di dalam hidup kita semua. Bapak Ibu mungkin katakan, wah saya kan capek laki-laki cari uang. Betul Bapak Ibu. Istri saya dulu itu Bapak Ibu, istri saya ngajar di PPK. Dia mengajar di PPK, pagi-pagi sekali dia bangun, jam 4, doa, dia masak. Setelah dia masak, kemudian baru berangkat. Dan kemudian satu saat dia harus ikut dalam 1 minggu itu kelas seminar khusus. Mau tidak mau saya yang kemudian menggantikan posisi istri saya. 1 minggu itu saya baru tahu ternyata pekerjaan wanita jauh lebih keras, lebih mencapaikan dari pekerjaan yang sekedar bekerja. Saya pernah bekerja di sebuah yayasan, tapi saya baru tahu pekerjaan wanita jauh lebih capek dari pekerjaan laki-laki. Apalagi kalau wanita itu sudah bekerja. Wanita bekerja, begitu pulang dia akan memikirkan lagi bagaimana memasak, melayani suami, melayani anak, memastikan semuanya baik. Dan
Kadang-kala Bapak Ibu laki-laki tidak peduli karena dia pikir aku capek. Tapi perempuan harus memikirkan ulang lagi. Bagaimana dengan suamiku, bagaimana dengan anakku. Besok pagi apa yang harus dipersiapkan, semua prepare. Dan saya harus mengatakan, jangan pernah meremehkan kaum wanita atau perempuan. Itu jauh lebih kuat karena Tuhan pakai dia luar biasa. Mari hargai wanita yang Tuhan taruh di samping kehidupan kita. Cintai dia, kasih dia sungguh-sungguh. Karena ternyata mungkin dia akan lebih banyak menuntaskan masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan di kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah tentang pahlawan wanita Deborah dan Yael? Yang ketiga, gagasan Tuhan lebih akurat untuk memenangkan pahlawannya. Kekuatan laki-laki belum tentu bisa mengalahkan medan pertempuran. Kekuatan laki-laki belum tentu bisa mengalahkan lawan. Kekuatan laki-laki belum tentu juga bisa mengalahkan masalah atau pergumulan. Tapi gagasan dari Tuhanlah yang memenangkan kemenangan kepada pahlawan dia. Deborah waktu dia bergerak sesuai dengan waktunya Allah, sesuai dengan visinya Allah, sesuai dengan pergerakan Allah, dia tahu itu semuanya. Dia mendengar suara Tuhan itu. Maka Deborah kemudian diberikan instruksi kepada Tuhan, oleh Tuhan, dan dia bicara kepada Barak, kamu bawa pasukanmu di tempat ini, lakukan ini, lakukan itu semuanya. Apakah Barak bukan seorang yang memiliki strategi perang? Bukankah dia adalah seorang pemimpin, seorang jenderal, seorang raja, atau itu juga seorang hakim? Apakah dia tidak memiliki itu semuanya? Dia memiliki itu semuanya. Tetapi hikmat dari gagasan ide dia untuk memenangkan itu melempam dan tidak berfungsi apapun juga. Maka Tuhan perlu memberikan gagasan dan ide dia kepada Deborah. Bilang kepada Barak apa yang harus dia lakukan, apa yang harus rakyat lakukan, apa yang harus rakyat kerjakan dalam pergerakan kemenangan yang hari ini aku tentukan bagi bangsa Israel. Maka ternyata gagasan dari Tuhan itu lebih hebat dibandingkan gagasan dari manusia. Maka Yakobus berkata, kalau kamu mau pergi ke tempat A, ke tempat A, ke tempat A, ke tempat B, jangan lupa untuk melibatkan Tuhan. Sebab tanpa melibatkan Tuhan, maka hasil adalah kehancuran dalam hidup kita semuanya. Ada begitu banyak rancang bangun yang saya buat, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Saya satu saat Bapak Ibu, ada satu tawaran dari yayasan yang cukup besar, skalanya nasional, Bapak Ibu, skala nasional, dengan gaji yang begitu sangat tinggi, luar biasa. Saya berkata kepada istri saya begini, Ma, saya keluar dari tempat ini, saya akan bekerja di tempat yang lebih besar lagi, skala gaji lebih tinggi lagi. Saya membawahi lagi beberapa departemen yang besar. Saya berpikir itu adalah ide dan gagasan saya yang begitu akurat untuk memenangkan masa depan bagi saya. Tapi gagasan saya itu menjungkir balikan, dan kemudian kami membawa istri dan anak saya dalam sebuah ketidakpastian. Beberapa dari kita berpikir bahwa otak kita itu terlalu mampu untuk membuat gagasan kemenangan. Beberapa dari kita berpikir bahwa otak kita mampu untuk menentukan ini, pola ini, plan ini, supaya kita mampu berdaya, punya masa depan yang bagus. Ingat baik-baik, jika itu bukan gagasan dari Tuhan, maka kemenangan tidak pernah terjamin dalam hidup kita semuanya. Amsal 21:31 katakan, kuda diperlengkapi untuk perang, tapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan, di gagasan Tuhan. Maka kita perlu lagi memikirkan ulang bagi kita semuanya. Engkau yang takut dengan masa depanmu, saya ingin katakan, jangan menggunakan gagasan idemu. Gunakan gagasan Allah. Berdiam diri, tanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Cari tahu di hadapan Allah apa yang Tuhan inginkan akan kau kerjakan, bukan apa yang kau inginkan untuk kamu kerjakan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa gagasan-gagasan barat hanya menghasilkan orang-orang yang melempam, yang tidak berani berperang, tidak berani maju. Dia punya strategi mengundurkan diri. Mari kita melindungi diri, kita menjaga saja, kita bersembunyi, kita berjaga-jaga saja. Kalau mereka perang, baru kita perang. Tapi tidak demikian cara dari gagasan Tuhan. Cara dari gagasan Tuhan diperintahkan kepada Deborah, ajak
Barak untuk pergi menyeberangi tempat ini bersama pasukannya. Nanti aku suruh itu pasukan dari Sisera untuk bergerak, dan kamu akan lakukan itu semuanya. Dan akhirnya dalam perang itu Barak mendapatkan kemenangan. Apakah karena Barak dan tentaranya hebat? Bukan. Apakah karena dia ahli dalam perang dan punya jam perang? Bukan. Hanya karena gagasan dan ide dari Tuhan saja. Beberapa dari kita yang masih menganggap bahwa apa yang kita kerjakan itu karena otak kita, karena tenaga kita, camkan baik-baik. Jika bukan gagasan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, maka semuanya tidak akan ada apa-apanya. Sejarah Alkitab telah membuktikan bahwa gagasan Allah itu jauh lebih unggul dengan beberapa unsur-unsur apapun juga. Dalam dunia perang, Bapak Ibu, untuk kita bisa menang, maka kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama adalah ketersediaan senjata kita, jumlahnya berapa? Berapa jumlah persenjataan yang kita? Yang kedua, kecanggihan dari senjata-senjata kita. Berapa jumlah tentara? Dan yang terakhir itu strategi perang. Itu menentukan untuk seseorang itu bisa menang perang. Bayangkan Bapak Ibu, orang tidak memprediksi tentang Rusia pada waktu perang Ukraina. NATO dengan sekutunya mereka tidak memprediksi tentang pergerakan Rusia yang diam-diam. Bapak Ibu tahu, salah satu kekuatan dari Presiden Rusia sekarang ini, dia membaca salah satu buku dari Presiden Soekarno kita. Buku itu yang berbicara tentang kemandirian. Maka ketika dia ada embargo ekonomi, embargo senjata, embargo sosial, semuanya, maka Presiden Rusia berdiam-diam bergerak diam-diam. Yang melengkapi di sektor ekonomi, di sektor pabrik, di sektor gas, di sektor semuanya. Kekuatan keuangan dia, rubel dia dikuatkan luar biasa. Perang Ukraina, dunia NATO baru kaget. Tapi kekuatan Rusia jauh lebih besar. Hanya sekitar semingguan rubel itu jatuh. Tapi setelahnya ternyata dolar dan kemudian nilai euro hancur berantakan. Sekarang semuanya rubel jadi kuat. Sekarang ini nilai mata uang yang paling kuat itu Cina dan Rusia. Kuat. Bapak itu tahu. Semua itu diperhitungkan macam-macam, itu menjadi bagian dari strategi perang. Memang itulah kalau orang itu ingin memenangkan perang. Tapi Alkitab bicara lain. Kuda diperlengkapi untuk perang, tapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Memang Deborah itu lemah, tapi Tuhan berikan gagasan kepada dia. Bagaimana cara memenangkan perang? Dalam dunia militer, kalau orang mau perang, maka orang harus mengetahui titik-titik kelemahan lawan, tempat topologi berbahaya. Dibutuhkan konsultan perang yang bisa mendiagnosa kekuatan kelemahan lawan. Dan orang itu harus tahu benar-benar kepakaran dia berkaitan dengan negara dan kekuatan militer di beberapa negara. Ada seorang perempuan juga yang jago, yang namanya Bakar, salah satunya. Dia adalah ahli strategi perang di Indonesia juga. Dia begitu banyak memberikan analisis perang. Itu salah satunya Bapak Ibu. Orang Israel hanya membutuhkan gagasan dan ide dari Tuhan menjadi konsultan perang dia. Pada waktu masa-masa Nabi Elisa, pada waktu orang-orang Amalek mereka perang, orang-orang Israel kekuatannya sangat kecil. Kemudian datanglah utusan dari raja pergi ke Elisa, dan kemudian katakan, bilang kepada raja, jangan perang lewat daratan, tapi kamu lewat gunung. Setelah itu kemudian lawan dikalahkan lewat belakang. Ada lagi perang lagi yang dikumandangkan oleh orang Amalek. Maka kemudian Elisa kasih tahu lagi kepada raja, jangan lewat gunung, tapi lewat daratan. Semua gagasan ide dari Allah itu yang membuat kita berhasil. Berhenti untuk bersandar pada logika dan otak kita semuanya.
Apa nggak perlu digunakan? Perlu digunakan. Berdiam dirilah, mengatur sejenak, menchannelkan channel yang sama, menchannelkan hal yang sama dengan Tuhan Allah kita semuanya, supaya kita sejalur dengan Tuhan. Sebab kemenangan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan otak kita, bukan di tangan pengalaman kita, tapi di tangan gagasan dan ide Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dari Tuhan, sementara waktu beberapa dari orang-orang Abraham itu ditawan, jumlahnya sedikit. Lot dan anak-anaknya itu ditawan, Sodom dan Gomora itu ditawan, dihancurkan. Abraham kemudian dengan jumlah dari budak-budaknya sedikit bergerak maju sesuai dengan gagasan Tuhan. Maka Abraham bisa mengalahkan beberapa kerajaan-kerajaan yang beraliansi dan menyelamatkan Lot dengan anak-anaknya, termasuk orang-orang Sodom dan Gomora. Rusak, berada di tempat yang sangat membingungkan. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa, maju laut, mundur tentara Mesir yang membunuh, samping kanan samping kiri, bukit batu dan padang gurun, semua hanya berbau kematian. Tapi ide Tuhan yang kemudian membuat laut itu terbelah. Bapak bisa lihat Simpson, Gideon, bahkan cerita-cerita yang begitu banyak. Bahkan juga cerita tentang pada waktu tahun 1900, sekitar 6 berapa gitu ya Bapak, waktu Israel itu kemudian masuk di tempat daerah mereka baru mendirikan kerajaan Israel dengan tentara yang sedikit, dengan jumlah yang sangat sedikit. Mereka tidak memiliki begitu banyak kekuatan militer atau kemudian memiliki kekuatan persenjataan. Mereka hanya memiliki beberapa pesawat terbang. Tiba-tiba kemudian seluruh aliansi dunia Arab itu mengepung dan menyerang Israel, yang disebut dengan perang 6 hari, yang itu disebut dengan Yom Kippur. Bapak Ibu tahu, satu pesawat orang Israel itu luput dari serangan-serangan hampir begitu banyak, ratusan dari pesawat-pesawat aliansi Arab. Dan akhirnya aliansi Arab pun kalah. Siapa yang buat? Gagasan dan ide dari Tuhan. Mari kita mulai menempatkan Tuhan menjadi penggagas dan ide yang besar bagi pergerakan-pergerakan kemenangan kita, pekerjaan kita dan anak-anak kita semua. Belajarlah dari Deborah dan Yael, bagaimana mereka membiarkan gagasan Tuhan menguasai pikiran mereka, menguasai pergerakan mereka, menguasai hati mereka, sehingga mereka bisa menjadi pahlawan yang hebat luar biasa. Akhirnya di dalam Yesaya pasal yang ke-55 saya ingin bacakan. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 ke 9 katakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancangan, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Engkau yang ada di persimpangan jalan, camkan baik-baik. Jangan mengulang apa yang sudah saya lakukan. Ketika saya merasa saya mampu, saya bisa dengan otak saya. Saya merasa mampu kan, saya di dunia misi, saya dikenal di dunia misi. Saya yakin saya bisa itu semuanya. Tapi itu nol hasilnya. Berdiam dirilah kepada Tuhan. Mari tahu waktu perangnya Tuhan, tahu waktu pergerakannya Tuhan, tahu waktu hatinya Tuhan, tahu waktu pikirannya Tuhan, tahu kesempatannya Tuhan, tahu waktu kemenangannya Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan seperti Deborah. Itulah sebabnya Tuhan katakan, hanya perempuan ini yang tahu hatiku dan dia memenuhi syarat. Bukan barat, walaupun dia memiliki tentara yang begitu banyak. Selamat hari wanita. Dan saya tahu kaum wanita, engkau adalah pribadi yang bukan lemah, tapi engkau adalah hebat. Tidak cukup bisa bertahan di tengah-tengah tantangan pada waktu engkau mengalami kekurangan keuangan. Engkau bisa bertahan menata keuangan di keluargamu, dan engkau bertahan dengan tangisan. Bagaimana engkau menolong suamimu supaya punya uang,
Bagaimana engkau bisa menolong suami supaya anakmu bisa makan, ekonomi di keluargamu itu bisa stabil. Engkau adalah wanita yang hebat. Dan saya harus mengatakan, saya berterima kasih untuk wanita-wanita yang hebat yang bertahan di dalam keluarganya, walaupun dalam kekurangannya, walaupun dalam segala keterbatasan. Engkau tidak berkata, aku mau memisahkan diri dari engkau, tapi engkau bertahan. Berbahagialah kau kaum wanita, sekalipun engkau menghadapi anak-anakmu yang begitu mungkin memiliki pergumulan dan masalah-masalah yang tidak cukup bagus, tapi engkau terus-menerus bisa bertahan, mencintai dan mengasihi anak-anakmu. Memang tidak gampang, tapi engkau hebat, wanita yang hebat. Berbahagialah engkau wanita, dalam segala keterbatasan, ketika ekonominya seperti ini, engkau berdiri tiba-tiba dan engkau memulai usaha sendiri, dan engkau bisa membesarkan anak-anakmu dan membawa mereka semuanya memiliki masa depan yang gemilang. Saya berterima kasih dan saya tahu engkau wanita yang sangat hebat. Sama seperti Tuhan berkata, ternyata wanita itu memiliki porsi yang sangat penting dalam pergerakan keselamatan Allah. Sampai akhirnya saya menutup sebuah kebenaran. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, kemudian Tuhan membuat sebuah gagasan ide bagaimana cara menyelamatkannya. Maka Tuhan berkata, keturunan perempuan, keturunan wanita inilah yang akan menyelamatkan manusia, bukan keturunan laki-laki. Maka dari sejatinya, dari awal Tuhan sudah memahami, Tuhan sudah tahu kapasitas seorang wanita. Maka saya memberikan hormat kepada kaum wanita di GSDA. Sekalipun ekonomi lemah, engkau tetap mencintai suamimu, mengasihi, engkau berdiri, engkau memelihara dengan cara hidup sebagai seorang wanita yang suci, sebagai wanita yang baik, yang benar. Saya angkat bersama dan saya memberikan hormat yang tertinggi pada kaum wanita di GSDA. Tuhan Yesus memberkati kaum wanita di GSDA. Terima kasih. Mari kita saya ingin ujian tadi seringku tak mengerti. Seringku tak mengerti cara-cara Tuhan bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Seringku tak mengerti, seringku tak mengerti cara-caramu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami. Pastor Ibu akan berdoa bersama. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Itu yang mengingatkan kita kembali bahwa perempuan itu bukan orang lemah. Perempuan itu punya power, punya kuasa yang datang dari Tuhan. Ya, saya nguping waktu kemarin malam waktu istri saya menyampaikan firman Tuhan hari Sabtu subuh ya. Ya saya nguping dia firman. Saya pikir boleh juga nih. Mungkin kapan-kapan dia di sini nih. Iya.
Ada 3 hal, saudara. Wanita itu dijadikan Tuhan. Yang pertama, saya catat, jadi berkat. Wanita itu diciptakan Tuhan buat jadi penolong. Dan yang terakhir, Tuhan ciptakan wanita itu untuk supaya takut akan Tuhan. Wanita diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki, supaya kita bisa injek-injek dia. Tapi ingat, perempuan juga diciptakan bukan dari tulang kepala, supaya dia bisa berkuasa atas suaminya, enggak. Tapi dia diciptakan dari tulang rusuk sebagai penolong. Kita sebagai wanita, pria nggak bisa menginjak-injak suami. Tapi kekuatan yang wanita punya juga bukan untuk menjadikan diri super power. Jadi adalah kasih kerja bagi suami saudara. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk perempuan yang Tuhan ciptakan bagi seorang laki-laki, untuk mengingatkan kami kembali bahwa kami sebagai laki-laki juga tidak akan pernah mampu tanpa seorang penolong yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Ini juga mengingatkan kami, memberikan kepada wanita hikmat bahwa kuasa, berkat Tuhan, kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan juga bukan menjadikan diri sebagai superior atas laki-laki, tapi menjadikan kami sebagai penolong bagi laki-laki, menjadi penolong bagi suami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dan biarlah segala sesuatu, hikmat, marifat, kekuatan, kebijaksanaan, kami kembalikan sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan, sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Pria, wanita, suami, istri bisa sama-sama bergandengan tangan, bisa saling menjaga, bisa saling menghormati, bisa saling menghargai, bisa saling mengasihi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, sekali lagi terima kasih. Kami laki-laki mengucap syukur untuk seorang perempuan, untuk wanita, untuk mama, untuk istri, untuk anak-anak kami, sebagai pelengkap, sebagai penolong dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi Allah yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Saya juga mengundang Bapak Ibu untuk maju ke depan. Kita akan mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada saat siang hari ini. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Gembala untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada petugas persembahan. Mohon untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh dikuatkan, kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan ganti berkali-kali lipat ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, persembahan ini bisa boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di gereja-Mu ini Bapak. Terima kasih. Dengan hati yang bersukacita kami siap memberi. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan hati yang bersukacita. Masuki kebenaran hati Yesus, Bapaknya
Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, lalu kemudian lanjut dengan doa syafaat. Pada petugas pengumuman, saya persilahkan. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih bagi yang melayani pada hari ini. Mungkin WL, singer, pemain musik, tamborin, bahkan Bapak Gembala yang telah melayani kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang pertama kali ibadah pada pagi hari ini, mungkin bisa berdiri. Selamat datang untuk teman saya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin minggu depan bisa kembali beribadah, berkumpul bersama. Pengumuman selanjutnya, mungkin minggu ini ada bimbingan pranikah. Ada bimbingan pranikah jam 6 sore. Hari Selasa ada saat teduh pemuda via Zoom jam 5. Ada KKA pemuda via WhatsApp jam 19.00 atau jam 7 malam. Ada ibadah kaum pria, mungkin nanti informasinya akan diinformasikan di grup jam 7 malam. Hari Rabu tanggal 23 ada paguyuban Sunda di tempat Ibu Santi, WL-nya Ibu Ami, firman Tuhannya Ibu Yani, dan doanya Ibu Eni. Dan jam 7 malam ada Komsel Dawet di rumah kediaman Kadanil jam 7 malam. Hari Kamis tanggal 24 ada doa penyembahan di Bunda Mary jam 4 sore. Hari Jumat tanggal 25 ada komsel di Cianjur di BLK jam 5 ya. Ya. Untuk hari Sabtu ada doa pagi KW pukul 5, WL-nya Ibu Lita, firman Tuhannya Ibu Gembala, dan lanjut jam 4 sore ada ibadah youth di Pastori, dan jam 6-nya atau jam 7 ada latihan untuk hari Minggu. Terima kasih dukungan atas partisipasi jemaat yang waktu hari Kamis ibadah di kediaman Pasoka, Villa Pasoka. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun saya nggak hadir, tapi saya ngeliat videonya itu berjalan dengan lancar. Oh, ini videonya ada di belakang, bisa sambil dilihat. Dan persembahan hadiah, selimut, serta persembahan sekolah minggu, Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih atas persembahannya. Mungkin di minggu tanggal 27 ada Hana sekolah minggu, pelayanan ibadah minggu dipimpin oleh tim sekolah minggu, serta ada persembahan untuk sekolah minggu. Mungkin untuk tim sekolah minggu bisa dipersiapkan dengan baik untuk perayaannya. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu yang setia memberi snack pada anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman ulang tahun tanggal 4 ada saudara Christian, tanggal 9 ada Ibu Lita, tanggal 10 ada Oma Lunawati, tanggal 13 ada saudara Farel, tanggal 17 ada saudara Stevi, tanggal 18 ada Bapak Soka, tanggal 20 ada saudari Gita, tanggal 22 Bapak Octavianus, tanggal 24 Ibu Grace, tanggal 24 juga ada Ibu Bunda Mary, tanggal 28 ada Ibu Agustina, tanggal 29 ada saudari Selfie, tanggal 30 anniversary Bapak atau Ibu Sugiman. Sekian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman tambahan. Oke, untuk setelah ibadah ibu-ibu jangan pulang dulu ya, karena ibu-ibu akan ada foto bersama gitu. Yang sudah memakai kebaya kan sayang kalau mau foto bersama, jadi kita akan ada foto bersama. Persembahan hari ini untuk kolektor, dan persembahan yang kedua ada Harnas Wanita dan disetorkan ke BPD Jawa Barat. Sekian, terima kasih. Doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Sungguh maha besar Engkau Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, kami agungkan.
Kami selalu takjub akan kebenaran firman-Mu Bapa yang selalu baru, yang selalu menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan iman kami. Terima kasih kami dipilih menjadi wanita Allah yang hebat. Kami menjadi wanita-wanita pahlawan iman di dalam Engkau Tuhan, yang menjadi pahlawan di tengah-tengah keluarga kami, menjadi pahlawan di tengah-tengah komunitas kami, bahkan kami menjadi pahlawan di tengah-tengah persekutuan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Tuhan pulihkan kesehatannya. Terima kasih untuk Bapak Gembala kami. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Gembala. Kami percaya Tuhan, pemulihan kesehatannya telah Tuhan berikan kepada Ibu Gembala kami. Bahkan kami percaya suaranya boleh kembali ada Tuhan, normal seperti sedia kala Bapa. Bahkan kami boleh kembali mendengarkan setiap khotbah-khotbahnya, setiap apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui perpanjangan lidahnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berada di dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Kami boleh berada di dalam jalan Tuhan yang terus Tuhan lingkupi, yang terus Tuhan pelihara. Kami boleh mengiring Engkau Tuhan. Kami boleh terus ada duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami boleh terus mendengarkan setiap suara hati Tuhan, suara Tuhan yang terus membawa kami di dalam lompatan-lompatan iman. Tetapi kami percaya juga Tuhan, Tuhan yang terus membawa kami, memampukan kami, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi ada Roh Kudus yang terus memampukan kami, bukan menjadi mundur tetapi kami menjadi maju. Bahkan iman kami terus melompat di dalam Engkau Tuhan, menjadi berkat seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu Bapa atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur untuk gereja kami di tempat ini Bapa. Kalau pada saat ini kami masih boleh mengontrak, kami percaya Tuhan kami masih boleh membayar setiap bulanan di tempat ini Tuhan. Engkau terus memberikan kepada kami sponsor yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati sponsor kami Tuhan, yang sampai pada saat ini Tuhan beliau tidak mau diketahui namanya. Tapi kami mau terus berdoa. Doa kami tidak akan pernah salah Tuhan. Doa kami tidak akan pernah salah sasaran Bapa. Engkau yang Maha Tahu yang menjadi sponsor gereja kami. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Engkau memberkati keluarga mereka. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan memberkati segala sesuatunya. Setiap keluar masuk mereka hanya pintu-pintu berkat yang mereka peroleh dan mereka nikmati. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atasnya. Setiap dana-dana yang dikeluarkan, Tuhan mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya Tuhan, Engkau telah memberikan tempat ibadah yang permanen kepada kami Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan akan kami jumpai. Waktu Tuhan akan kami nikmati ya Bapa bersama-sama. Kami boleh bersekutu di rumah ibadah kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cara-cara-Mu yang ajaib. Karya-karya Tuhan yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah terlintas di benak kami. Itu yang akan Tuhan nyatakan bagi gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus mengucap syukur untuk Hotel Eminence yang boleh memberikan kami beribadah di tempat ini. Berkati untuk ownernya, berkati untuk setiap yang berinvestor di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan hotel ini boleh terus diberkati Tuhan dengan pengunjung-pengunjung, baik yang berwisata maupun yang bermalam di tempat ini ya Bapak, baik dari kota Cipanas bahkan dari luar kota, dari manapun Tuhan. Engkau memberkati, bahkan seluruh staf yang ambil bagian, pelayan-pelayan yang ada di hotel ini Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, di mana ada gereja Tuhan, berkat Tuhan melimpah di tempat itu Bapak. Terima kasih Bapak, bahkan kami terus Tuhan meminta jiwa-jiwa Tuhan untuk seluruh staf yang ada di tempat ini, karyawan yang ada di tempat ini Bapak. Bagi mereka yang belum menikmati anugerah keselamatan daripada Tuhan, setiap telinga mereka boleh dicelikan, mata mereka boleh dibukakan Tuhan, untuk mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan mereka boleh menikmati keselamatan, karya keselamatan Tuhan yang agung dan mulia menjadi bagian di dalam kehidupan jiwa-jiwa orang-orang yang ada di tempat ini Bapak, yang bekerja di Hotel Eminence ini secara khusus Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami tidak mau kehadiran kami, keberadaan kami di tempat ini menjadi sia-sia Tuhan. Tetapi keberadaan kami di tempat ini sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, bahkan membawa keselamatan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan mengucap syukur untuk bangsa Indonesia yang belakangan ini Tuhan, kami boleh memperingati hari kemerdekaan yang ke-78 melalui para pahlawan yang telah gugur di medan perang untuk memberikan keselamatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini menikmati kemerdekaan itu Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau Tuhan telah mati di kayu salib untuk memerdekakan kami dari belenggu dosa. Kami mengucap syukur kami telah menjadi umat pilihan Tuhan, umat tebusan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi bangsa ini. Di tahun 2024 ini Tuhan, kami akan merayakan pemilihan kembali Tuhan untuk pemimpin bangsa. Kami percaya Tuhan telah memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini Bapa. Hati kami rindu Tuhan, bangsa ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Hati kami rindu melihat bangsa ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang bertobat kepada Tuhan. Biarlah bangsa ini dimenangkan. Kami percaya bangsa ini ada di dalam hati Tuhan. Kami tahu bangsa ini ada di dalam rancangan Tuhan yang besar. Bangsa ini akan dimenangkan. Seluruh lutut akan bertelut dan seluruh lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan satu-satunya Juru Selamat yang hidup bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami juga terus mengucap syukur untuk kota Cipanas yang terus Tuhan pelihara. Kami mengucap syukur untuk kota Cipanas di mana kami tinggal. Kami boleh berusaha, kami boleh melayani Tuhan. Biarlah kota Cipanas dipenuhi kemuliaan Tuhan, dipenuhi oleh berkat-berkat dari Tuhan, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di kota Cipanas, yang tinggal di kota Cipanas ini juga boleh menjadi terang dan garam bagi seluruh lingkungan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Pada saat ini banyak yang sakit Tuhan. Biarlah di dalam kelemahan tubuh kami semua boleh tetap ada di dalam satu ikatan kasih Kristus. Kami boleh terus memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah semua yang sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan sembuhkan, sehingga kami semua boleh kembali bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Engkau dan melayani, menjangkau jiwa-jiwa. Kami boleh menjadi orang-orang yang melaksanakan setiap amanat agung-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa bagi seluruh anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, bahkan setiap kaum lansia, semuanya kami semua boleh bertumbuh, tidak mengalami kemunduran, tidak mengalami kemerosotan di dalam iman, tetapi kami semua boleh bertumbuh di dalam Engkau, mencintai Tuhan, memiliki api yang berkobar-kobar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu, terima kasih untuk semua yang menjadi orang tua rohani bagi setiap kami. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami yang kasih dengan Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu dan arahkan hati, pikiran dan rohmu kepada Bapa kita di surga yang atas mengalirkan berkat rohani, berkat jasmani. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita semua serta kutuk kita. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari dalam bahaya, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya dan menjadi mempelai tunangan Tuhan yang layak untuk dijumpai oleh Kristus Yesus. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istri, Tuhan memberkati anak-anakmu, dan semua orang yang ada di dalam rumah tanggamu diberkati karena Engkau. Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatan. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang dimeteraikan oleh Roh Kudus akan terus-menerus menyertai sepanjang hidupmu hingga fajar manakala menjemput kita semuanya. Kita akan tetap di dalam kesatuan yang manunggal, di dalam cinta kasih Bapa kita. Itu sebabnya pulanglah, bagikan berkat rohani, berkat jasmani kepada orang-orang sekitarmu yang belum mengenal Kristus, supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu, dan beritakanlah Injil
maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Kami meteraikan berkat wali berkaca selalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.